Pak Chen, maaf Anda menderita kanker lambung stadium akhir. Waktu Anda tidak banyak lagi. Halo, ada apa? Kamu masih sibuk? Aku perlu bicara denganmu. Aku sangat sibuk. Atasi masalahmu sendiri. Tang Jinyu. Aku sudah mau mati. Semua orang iri padaku karena memiliki istri CEO yang cantik dan cakap. Tapi setelah 5 tahun menikah, aku menjadi suami rumahan demi kariernya. Yang kudapatkan hanyalah pengabaian. Karena keberadaanku tidak berarti, lebih baik aku mengakhiri semuanya. Aku sudah pulang. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tang Jinyu, ayo kita bercerai. Apa katamu? Aku sudah siapkan surat cerai. Tanda tangani. Mari kita berpisah dengan baik. Chen Luo, sepertinya kamu sudah puas menikmati hidup enak setelah bertahun-tahun menikah ke keluarga kaya, dan sekarang mulai berulah ya? Mengancamku dengan perceraian? Itu keterlaluan. Aku sudah tanda tangan. Aku akan meninggalkan keluarga Tang malam ini. Cincin pernikahan ini kutinggalkan di sini. Jaga dirimu baik-baik. Nona Tang, Tuan Chen mau pergi. Kenapa Nona tidak menghentikannya? Nona Tang. Tidak perlu. Aku akan hitung sampai 3. Dan dia akan merangkak kembali. 3, 2, 1. Nona Tang, Tuan Chen benar-benar tidak kembali. Sepertinya kali ini dia benar-benar akan pergi. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Aku tidak percaya dia bisa melepaskan posisinya sebagai menantu keluarga Tang. Chen Luo sudah kembali untuk minta maaf? Belum. Dia memang keras kepala. Haruskah saya telepon dia? Lupakan saja. Dia sudah terbiasa hidup mewah. Karena dia memang nekat untuk pergi keluar dan menderita, biarkan saja dia di luar. Kalau dia sudah tidak tahan lagi dan sadar apa kesalahannya, dia akan kembali sendiri. Kenapa rasa bubur ini berbeda dengan biasanya? Nona. Bubur yang Nona makan sebelumnya dimasak oleh Tuan yang bangun jam 5 setiap pagi dan menghabiskan 3 jam penuh hanya untuk membuatnya untuk Nona. Dia bangun jam 5 pagi. Dan masak sendiri untukku? Benar, kalian sudah menikah 5 tahun. Tidak hanya dia bangun pagi setiap hari untuk membuatkan Nona sarapan, tapi sebelum Nona pulang kerja, dia sudah menyiapkan air mandi untuk Nona.
Aku menikahimu bukan agar kamu hidup nyaman. Walaupun kamu berasal dari keluarga biasa di kota kecil, pasti kamu tahu cara menyiapkan air mandi, kan? Sejak saat itu segala hal yang berhubungan dengan Nona selalu dilakukan sendiri oleh Tuan. Dia tidak pernah membiarkan orang lain melakukannya. Keluarga Tang juga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tidak peduli seberapa kesal dia tidak seharusnya kabur dari rumah begitu saja. Chen Luo, keluar! Sudah berhari-hari, mana lukisan yang kuminta kamu buat? Kecilkan suaramu, kakakmu bekerja sangat keras. Bagaimana kalau dia sedang istirahat sekarang? Kamu akan membangunkannya. Aduh, ibu, kakakku yang gila kerja itu pasti tidak ada di rumah sekarang. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada suami yang numpang hidup itu. Chen Luo, keluar! Baiklah, mari kita masuk dulu. Ayo masuk. Kapan adik laki-lakiku menjadi begitu kasar dan tidak sopan? Tuan Zeyu memang selalu punya sifat seperti itu. Dia selalu menyusahkan Bapak Chen. Bahkan kami para pembantu kasihan pada Bapak Chen. Kupikir dia hidup enak di sini. Aku tidak tahu dia menderita sebanyak itu. Chen Luo, dasar bodoh, keluar sekarang. Kamu panggil Chen Luo apa barusan? Kika. Kakak, kenapa kamu ada di rumah? Mulai sekarang, kalau aku tahu kamu bertindak seenaknya lagi, aku akan memberimu pelajaran. Dengar tidak? Duh, aku sudah tahu. Kenapa kamu begitu keras pada adikmu? Chen Luo saja tidak bilang apa-apa. Chen Luo di mana? Kami sudah bercerai. Itu bagus kakak. Aku selalu berpikir Chen Luo tidak cukup baik untukmu. Sekarang kalian sudah bercerai. Itu yang terbaik. Benar, putriku begitu berbakat. Kamu harusnya bersama seseorang yang juga dari kalangan atas. Chen Luo hanyalah suami yang tidak berguna. Dia tidak bisa membantumu apa-apa. Kakak, kalau menurutku, Yunzhou adalah pasangan terbaik untukmu. Aku ada urusan. Kalian anggap rumah sendiri. Jin Yu. Minumlah segelas, kakak. Pergi sana. Jin Yu, Chen Lu tahu kamu punya masalah lambung. Dia tidak pernah mengizinkanmu minum-minum. Bagaimana caramu membujuknya sampai dia mengizinkanmu ke sini? Betul. Semua orang di kalangan sosial ibu kota tahu kalau suamimu yang tidak berguna itu paling ketat. Dia tidak pernah mengizinkanmu minum. Benar banget, waktu itu kami coba membuatmu mabuk, Chen Luo minum 2 botol arak putih untukmu, akhirnya dia masuk UGD dan hampir tidak selamat. Jin Yu, kami bertanya padamu, kenapa kamu diam saja? Chen Luo di mana? Dia kesal dan pulang ke rumahnya. Jin Yu, asal bicara apa kamu? Chen Luo sudah lama tidak punya rumah. Apa katamu? Apa katamu? Setelah orang tua Chen Luo meninggal, rumah keluarganya direbut oleh kerabatnya yang jahat. Kamu tidak tahu soal ini? Chen Luo sudah lama hidup sendiri. Aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu tahu tentang Chen Luo kehilangan orang tuanya? Asal tahu, Bu. 3 tahun yang lalu, orang tua Bapak Chen tewas dalam kecelakaan mobil dan jasad mereka bahkan tidak utuh lagi. Itu pukulan berat bagi Bapak Chen. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Liu Tang. Waktu itu Bapak Chen mau memberitahu Anda, tapi Anda sedang diliputi sukacita karena perusahaan Anda berhasil masuk bursa. Anda sama sekali tidak mengizinkannya membicarakan urusan keluarga. Aku tidak mengizinkannya. Perusahaan berhasil masuk bursa. Semua pemegang saham diberi hadiah 1 villa masing-masing. Halo? Halo Jinyu, kamu di mana sekarang? Orang tuaku? Chen Luo, sekarang jam kerja. Jangan ganggu aku dengan urusan keluarga yang sepele. Lanjutkan. Apa aku melakukan kesalahan sehingga Chen Luo mau bercerai? Bu Tang, ada telepon dari Bapak Chen. Bapak Chen.
Chen Luo, akhirnya kamu sudah mau mengaku salah? Butang, saya teman baik Chen Luo, Seng Haoran. Saya menghubungi ibu tiba-tiba hari ini untuk menanyakan karena kalian sudah bercerai, bagaimana pembagian hartanya. Sebulan tanpa kabar, sekarang langsung mau minta uang? Sejak kapan Chen Luo jadi begitu materialistis? Butang, kami tidak minta banyak, cuman 100.000 yuan. Bilang ke Chen Luo, kalau mau uang, datang ambil sendiri. Halo. Aku tadinya merasa bersalah. Ternyata semua yang dia lakukan cuma untuk dapat uang. Kamu sudah menikah dengan Tang Jinyu bertahun-tahun. Aku telepon dan minta 100.000 pun tidak mau dia kasih. Haoran, jangan telepon dia lagi. Luo, kamu sakit parah. Kenapa tidak bilang ke dia? Dia sibuk kerja. Bilang pun tidak akan membantu. Tapi untuk penyakitmu, uang sedikit yang kita punya tidak akan bertahan lama. Kalau aku bisa hidup 1 hari untuk diriku sendiri sebelum pergi, itu sudah sepadan. Luo. Dokter. Pasien kritis. Siapkan operasi sekarang. Ibu Tang, Anda tidak akan memberikan uang kepada Bapak Chen? Bagaimana kalau dia benar-benar butuh uang mendesak? Kebutuhan mendesak apalagi yang mungkin dia punya? Selama ini, pernahkah saya memperlakukannya dengan buruk? Saya tahu dia suka melukis, cat impor, kuas bulu serigala, isel Jerman. Semuanya yang terbaik. Kalau dia cuma jual beberapa barang saja, sudah cukup untuk menutupi kebutuhannya sementara. Tapi tahukah kamu kenapa dia tidak mau menjualnya tapi malah memaksa minta uang dari saya? Itu karena dia serakah dan tidak pernah tahu cukup. Dia meninggalkan hidup mewah, malah memaksa mau cerai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Tapi dari yang saya tahu, dia tidak membawa satu pun alat lukis yang Anda berikan padanya saat dia pergi, termasuk perlengkapan lukis yang biasa dia pakai. Apa katamu? Saya bilang, semua alat lukis itu masih ada di studionya. Kalau tidak percaya, Anda coba cek sendiri. Tidak mungkin. Dia sangat menghargai barang-barang ini. Kenapa dia tidak membawanya? Dia... Dia melukis begitu banyak gambarku. Apa aku benar-benar salah paham padanya? Yimba Tang, semua lukisan di sini adalah Anda. Dia pergi dengan sangat tegas. Dia benar-benar ingin bercerai dengan Anda. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia pasti sedang jual mahal. Aku tidak akan jadi aku. Ibu Tang, Chen Luo. Kenapa aku bermimpi dia mati? apa yang bisa saya bantu Ibu Tang? Apakah Chen Luo menelepon ke rumah belakangan ini? Tidak. Ibu Tang. Ibu Tang. Anda tidak tidur semalaman lagi? Aku tidak bisa tidur. Sudah waktunya pergi kerja? Nona Lee sedang menunggu Anda di kantor. Dia bilang ini mendesak. Baik.
Jinyu, sekarang kita sudah menikah, barang-barang kita harus disimpan bersama. Barulah namanya suami istri. Mulai sekarang, aku akan selalu di sampingmu. Pembohong. Lihat ya, Jinyu. Ini cangkir yang kubeli hari ini. Mulai sekarang, semua yang kita miliki harus berpasangan. Benar, ini cantik. Ada apa kau mencariku? Akhirnya kamu datang. Yunzo mengadakan kumpul-kumpul malam ini. Dia mengundang teman sekelas lama kita ke Villa Fuyue untuk berkumpul. Dia khusus bilang kamu harus pergi. Tidak pergi. Kenapa tidak? Bukankah dulu kamu dan Su Yunzo begitu saling mencintai? Kalau saja kamu tidak tiba-tiba menikahi Chen Luo, anakmu dengannya sudah cukup besar untuk mengerjakan tugas sekarang. Su Yunzo sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak merasa terharu? Aku masih harus menunggu Chen Luo kembali. Kamu tidak jatuh cinta pada Chen Luo, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada Chen Luo? Aku pergi dulu. Satu lagi, orang yang tidak sadar dirinya sudah jatuh cinta. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama Chen Luo? Chen Luo, kalau berani jangan pernah balik lagi. Butang, kami nemuin ini pas lagi membersihkan kamar Pak Chen. Apa ini? Ini ponsel lama, Pak Chen. Ada video-video di dalamnya. Kami pikir sebaiknya Anda lihat. Chen Luo, apalagi trikmu kali ini? Ini. Hari ini tanggal 29 Mei tahun 2019. Jinyu, kita sudah menikah. Aku merasa sangat bahagia. Jinyu, hari ini hari pertama tahun baru Imlek tahun 2020. Selamat tahun baru, kamu sudah pergi setengah tahun karena kerja. Kuharap kamu makan dan tidur dengan baik. Lihat, aku beliin kamu buku. Ini bagus banget. Nanti kubacakan kalau kamu pulang. Ini musim gugur 2021. Akhirnya kamu ada waktu libur di rumah, tapi masih saja kerja. Kerjaan yang begitu berat, aku takut suatu hari nanti kamu nggak kuat. Hari ini musim dingin tahun 2023. Kudengar kamu punya orang yang disukai. Haruskah aku melepaskanmu? Apa maksudnya ini? Trik jual mahalnya yang baru? Butang, kalau nggak ngerti, coba lihat di kamar Pak Chen. Jam 5 pagi, Jinyu mau pergi kerja, aku harus bangun dan membuatkan dia bubur. Perutnya sensitif, harus dimasak perlahan di panci tanah liat. Jinyu suka sup ayam hitam, tapi jangan tambah terlalu banyak garam. Jinyu alergi terhadap mangga. Mulai sekarang, tidak akan ada satupun mangga di rumah ini. Tanggal 18 bulan 12 penanggalan lunar. Jinyu akan pergi dinas ke Haicheng. Aku harus mencari sial bulu dombanya sebelum itu. Hari pertama tahun baru lunar, tanggal 15 bulan pertama lunar, Festival Kixi. Setelah Tuan Chen pergi, kami menemukan catatan-catatan ini saat kami membersihkan kamarnya. Di setiap catatan ini, dia menulis berbagai hal. Hanya seseorang yang benar-benar mencintaimu yang akan melakukan hal seperti ini. Nona Tang, jika kamu melepas Tuan Chen, kamu pasti akan menyesal. Tidak. Aku tidak akan menyesal. Sama sekali tidak. Aku tidak akan pernah menyesal. Nona. Mulai hari ini, tidak ada yang diperbolehkan menyebut Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Nona Tang. Dokter, bagaimana kondisi temanku? Kondisi Tuan Chen sudah tidak tertolong. Melanjutkan perawatan hanya akan menambah penderitaannya. Kalian sebaiknya mengucapkan selamat tinggal dengan baik.
Penyakit Pak Chen sudah tidak tertolong lagi. Terus melanjutkan pengobatan hanya akan menambah penderitaannya. Kalian sebaiknya mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Haoran. Luo, kamu sudah bangun. Aku tahu kamu tidak akan mati seperti ini. Aku akan membawamu menemui Tang Jinyu, supaya dia bisa membawamu ke luar negeri untuk berobat. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Untuk apa aku memohon padanya untuk menyelamatkanku? Tapi... Haoran. Janji padaku. Baik. Aku berjanji padamu. Aku bisa tenang kalau begitu. Luo. Kenapa aku mimpi Chen Luo mati lagi? Ibu Tang, Masih belum ada kabar tentang Chen Luo. belum. Sejak telepon Bapak Chen itu, kita sama sekali tidak dapat kabar lagi. Kalau begitu, pergi ke Jiangnan dan bawa dia kembali padaku. Ada pesan untuk Bapak Chen? Beritahu Chen Luo. Selama dia mau kembali, uang bukan masalah. Mangga kita. Sudah ketemu Chen Luo? Maaf Ibu Tang, kami sudah mencari selama seminggu penuh, tapi masih belum bisa menemukan Bapak Chen. Chen Luo, jika hebat, jangan pernah kembali ke lagi. Jinyu, dengarkan nasihatku. Jika kamu benar-benar peduli pada Chen Luo, perbaiki hubunganmu dengannya. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan dia, barulah kau menyesalinya. Itu konyol. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Tang. Aku yang memegang kendali di dunia bisnis. Bagaimana mungkin aku tunduk pada seorang pria? Aku Kayu menjawab telepon ini. Halo, ada apa? Apa katamu? Ada apa? Sepertinya aku tahu di mana Chen Luo. Di mana dia? Villa nomor 51, Jalan Danjiang. Siapkan mobil, aku akan menjemputnya sendiri. Jinyu, sebelum kamu masuk, kamu harus bersiap-siap dulu. Bersiap-siap? Bersiap-siap untuk apa? Chen Luo belum menghubungiku selama berbulan-bulan, tidak ada kabar sama sekali. Untuk apa aku harus bersiap-siap? Tang Jinyu, dengarkan aku. Kamu perlu bersiap-siap. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghadapinya. Baiklah. Kami memang punya kenangan 5 tahun. Aku akan memberinya satu kesempatan lagi. Chen Luo, keluar sekarang juga. Siapa ini? Nona, apakah Nona kesini untuk pemakaman Bapak Chen Luo? Chen Luo. Pemakaman? Tidak. Bagaimana mungkin? Jinyu, kau baik-baik saja? Aku tidak akan pernah menyesal. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh menyebut nama Chen Luo lagi. Anggap saja dia sudah mati. Jinyu, tenanglah. Mungkin itu tidak benar. Chen Luo itu tangguh. Dia tidak akan gampang mati. Benar. Kau benar. Chen Luo tidak mungkin mati. Ini pasti balas dendamnya. Dia hanya menggunakan cara ekstrem ini.
untuk membuatku menyesal. Turunkan altar peringatan ini sekarang. Aku ingin bertemu Chen Luo. Keluarkan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini. Lepaskan tangan kotormu, jangan sentuh Chen Luo. Kamu pasti teman baik Chen Luo, Sheng Haoran. Di mana Chen Luo? Dia ada di mana? Aku harus menemuinya. Pantaskah kamu menemuinya? Aku istrinya. Kupikir istri Luo sudah lama meninggal. Saat keluargamu menuding hidungnya dan menyebutnya pecundang. Saat teman-temanmu memaksanya minum 2 botol arak dan saat dia didiagnosis kanker lambung. Kenapa aku tak pernah tahu dia punya istri? Kanker lambung. Chen Luo sehat-sehat saja. Mana mungkin mengidap kanker lambung? Luo, kamu dengar itu? Ini istri yang kamu cintai bertahun-tahun. Dia bahkan tak tahu kamu kena kanker lambung. Cukup. Chen Luo, ini balas dendamu padaku. Bukan? Kamu bersusah payah mengelabuiku untuk datang ke sini hanya untuk melihatku menyesal. Aku sudah tahu akal bulusmu. Sekarang keluar. Jinyu, jangan seperti ini. Mungkin Chen Luo memang... Dia cuma marah padaku. Dia tidak berani mati. Tang Jinyu, kamu mau apa? Kamu mau aku percaya Luo sudah mati? Tidak mungkin. Aku akan buka peti matinya dan periksa jenazahnya. Tang Jinyu, kau berandalan. Dia sudah pergi. Tidak bisakah kamu biarkan dia tenang? Kamu akan membayar ini? Asalkan bisa buktikan Luo tidak mati, aku tidak takut apapun. Sudah kuduga peti matinya akan kosong. Semua ini cuma akal-akalan untuk menipuku. Chen Luo sama sekali tidak mati. Chen Luo, aku tidak ada waktu untuk permainanmu lagi. Aku akan hitung dari 3. Kalau kamu tidak muncul, kita selesai selamanya. 3, 2, 1. Pak Cheng, berita permintaan Bapak, kami telah mengkremasi teman Bapak. Ini guci abu untuk Bapak Chen Luo. Kami turut berduka cita. Abu? Bukannya kamu ingin bertemu Luo untuk terakhir kalinya? Nah, ini dia. Aku tidak percaya. Kamu berbohong padaku. Aku lebih ingin Luo hidup daripada kamu, tapi dia sudah meninggal. Bajingan sepertimu saja masih hidup, tapi dia malah sudah mati. Tidak mungkin. Kamu pikir kamu bisa membuatku percaya Luo sudah mati hanya dengan guci bodoh ini? Keluarkan dia sekarang. Tang Jinyu, Luo memberimu kesempatan. Kamulah yang menyia-nyiakannya. Hari ketika Luo didiagnosis kanker lambung stadium akhir, dia meneleponmu. Kamu bilang sedang sibuk bekerja, tapi coba tebak. Hari itu Luo ada di lorong rumah sakit, menyaksikanmu pergi dengan mantan pacarmu yang gula darahnya rendah. Tang Jinyu, kamu mengabaikan suamimu sendiri untuk menghibur mantan pacar sialan itu. Apa kamu masih manusia? Halo, ada apa? Jinyu, kamu di mana? Aduh. Jinyu, kepalaku sakit. Aku sangat sibuk di kantor. Atasi masalahmu sendiri. Keinginan terbesar Luo sebelum meninggal adalah memutus hubungan denganmu. Tanda tangani surat cerai ini sekarang dan kembali ke mantan pacarmu. Tang Jinyu, tanda tangani. Biarkan Luo beristirahat dengan tenang. Chen Luo, aku tidak percaya kau sudah meninggal. Aku akan menandatangani surat cerai. Kalau kau mau, datang sendiri mencariku. Selidiki, aku ingin menemukan Chen Luo. Aku ingin menemuinya baik dalam keadaan hidup atau mati. Baik, Butang. Kami gagal menemukan jejak Bapak Chen. Mungkin Bapak Chen benar-benar... Kalau tidak bisa menemukannya di Jiangnan, cari di tempat lain. Negara ini begitu luas.
Aku tidak percaya tidak ada satupun petunjuk tentangnya. Baik, aku akan berusaha maksimal mungkin untuk mencari Bapak Chen. Nona Lee, bukankah Butang selalu tidak suka pada Bapak Chen? Mengapa reaksinya terhadap kematiannya begitu besar? Sebenarnya reaksi ini termasuk ringan. Rasa sakit kehilangan orang tercinta seringnya datang belakangan. Saat Jinyu perlahan menyadarinya, dia mungkin akan lebih sedih lagi. Halo, Bapak Chen, teman Anda sudah sadar. Anda harus segera ke rumah sakit. Luo sudah sadar? Baik, aku segera ke sana. Chenlo, sadarlah. Luo, akhirnya kau sadar. Bukankah aku sudah mati? Jangan ngomong sembarangan. Bukankah kau baik-baik saja sekarang? Aku hampir mati karena pukulanmu. Jangan mengatakan kata itu. Kau akan diberkahi setelah selamat dari bencana. Tang Jinyu, CEO Grup Tang, dilaporkan telah menangguhkan semua kerja sama bisnis karena berduka atas kematian suaminya. Luo, maafkan aku. Aku tidak berdiskusi denganmu dan bilang ke Tang Jinyu kalau kau sudah mati. Aku tidak tahan membayangkan wanita buruk itu hidup dengan nyaman. Tidak apa-apa. Hidup kembali kali ini, akhirnya aku mengerti. Aku selalu mengejar-ngejarnya. Hidup seperti bayangan, tidak ada gunanya. Benar, kedepannya kita harus hidup demi diri sendiri. Haoran kau pinjam banyak uang untuk menyelamatkanku kali ini. Tidak, kau bisa sadar kali ini semua berkat Dr. Qin. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawamu dengan pengobatannya, dia juga membantu kami mengajukan subsidi rumah sakit. Semua biaya pengobatan dihapuskan. Dr. Qin? Ada apa? Aku merasa pernah melihat Dr. Qin ini sebelumnya. Kau sudah lama tidak sadarkan diri. Mana mungkin kau pernah melihat Dr. Qin? Benar. Begitu aku benar-benar pulih, aku ingin berterima kasih kepada Dr. Qin. Butang, Apa kau menemukan Chenluo? Ibu Tang, ada di mana tinggal tawayan full di dokumen? Mulai sekarang, kecuali itu tentang Chenluo, jangan ganggu aku dengan hal lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baru kau sadari setelah kehilangannya. Ibu Tang, mengapa kau menyiksa diri sendiri seperti ini? Nona, Kepalaku sakit sekali. Chenluo di mana? Suruh dia buatkan saya sup penghilang mabuk. Nona, kenapa Nona minum banyak lagi? Tuan Chen tidak ada di sini. Nona harus jaga diri sendiri. Chenluo, oh si pecundang itu sudah tidak bisa bertahan di luar, akhirnya memutuskan untuk pulang. Oh, menurutiku, bisa sigar bor, dia tidak bisa bertinggal, Tang Warap Tang? Sayangnya, keluarga Tang Bishik bukan tempat yang bisa dia datangi dan emon tinggalkan sesukanya. Dia itu kakak iparmu. Begitukah caramu bicara padanya, Tang Zeyu? Kakak, bukankah kamu sedang di kantor belakangan ini? Kenapa kau tiba-tiba pulang? Kenapa kalian kemari hari ini? Jinyu, ibu tahu sejak Chenluo kabur dari rumah, suasana hatimu jadi buruk. Sekarang, Yunzhou sudah pulang dari luar negeri cukup lama. Kenapa tidak biarkan dia menemanimu? Ibu, aku dan Chenluo masih dalam masa 30 hari periode tunggu perceraian. Ibu sudah buru-buru mendorong orang lain padaku. Ibu hanya khawatir padamu. Dulu kau dan Chenluo menikah karena gegabah sesaat, kan? Bukankah kamu tidak menyukainya? Jadi sekarang kamu bercerai. Ini waktu yang tepat.
Dulu ibu mendorongku untuk menikah, sekarang ibu mendorongku untuk bercerai. Tapi Chen Luo adalah menantu yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak membantu keluarga kita. Yunzhou ini berbeda. Dia anak satu-satunya dari keluarga Su. Dia menunggumu selama 5 tahun penuh. Dia pria yang baik. Kamu lihat kan, ibu hanya melakukan yang terbaik untukmu. Nona. Diam. Aku tidak mau mendengar nama Su Yunzhou lagi. Nona jangan marah. Kenapa kau masih diam saja? Cepat pergi. Kakak, bagaimanapun juga ibu memikirkan hal ini untukmu. Kenapa kamu begitu marah? Ibu, aku ingat pemeriksaan kesehatan bulanan keluarga Tang diatur oleh ibu kan? Kenapa kamu membahas masalah ini? Apakah Chen Luo bilang sesuatu padamu? Aku beritahu kamu. Chen Luo tidak pernah berkata jujur. Apakah dia pura-pura sakit lagi di depanmu dan bilang, kami memperlakukannya dengan buruk? Chen Luo tidak bilang apa-apa. Jadi kamu curiga aku sengaja mengabaikannya? Aduh, keluarga Tang bukan keluarga kecil. Kita punya dokter pribadi di rumah ini. Chen Luo sama sekali tidak sakit. Dia pasti berbohong. Panggil dokter pribadi ke sini. Aku mau lihat trik macam apa yang coba dilakukan Chen Luo. Nyonya, Nona, Tuan Muda, saya adalah dokter pribadi keluarga ini. Katakan, bagaimana kondisi kesehatan Chen Luo? Ibu Tang, Bapak Chen mulai sering sakit perut sekitar 6 bulan yang lalu. Dia minum obat tapi tidak membantu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu Tang, kamu sudah berpesan di hari pernikahan kalian bahwa kecuali Bapak Chen sudah meninggal, saya tidak boleh mengganggumu. Apa katamu? Bapak Chen, Anda terlalu lelah bekerja dan gula darah rendah. Itulah sebabnya Anda jatuh dari tangga. Semuanya sudah ditangani sekarang. Terima kasih, Dr. Du. Baiklah, istirahatlah. Ibu Tang. Jinyu. Ibu Tang, saya sudah merawat luka Bapak Chen. Kecuali dia sudah meninggal, jangan ganggu saya dengan hal-hal ini. Bagus bahwa kamu mendengar. Biar ku peringatkan kau sekali lagi. Meskipun kita sudah menikah, ku harap kamu bersikap baik. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengambil apapun dari keluarga ini, mengerti? Bagaimana dengan laporan medisnya? Kesehatannya sangat buruk, tapi kamu menyembunyikannya dariku? Laporan medis apa? Keluarga Tang kan periksa kesehatan rutin setiap bulan. Jangan-jangan Chen Luo tidak pernah dapat. Jinyu, wajar kalau dia tidak punya laporan. Iya, kan? Dia kan marga Chen, bukan Tang. Dia memang bukan bagian dari keluarga kita. Masa iya kita sertakan dia dalam pemeriksaan? Jangan bilang kamu sengaja menghalanginya untuk diperiksa. Jinyu, sejak Chen Luo kabur itu, kamu jadi orang yang berbeda. Selalu cari-cari kesalahan dan salahkan semua orang. Dulu kamu tidak seperti ini. Bukannya kamu peduli padanya? Aku cuma tidak mengerti. Keluarga Tang kan punya pemeriksaan bulanan. Kok bisa tidak ada yang tahu dia kena kanker lambung? Kanker lambung? Untuk orang dengan nasib seperti dia, siapa yang peduli kalau dia kena kanker lambung? Jinyu, kenapa kamu jadi aneh sekali? Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Paman Zhang, tolong minta Tuan Muda dan Nyonya Muda keluar. Jinyu, apa hebatnya si pecundang Chen Luo itu? Kenapa kamu tidak bisa melupakannya? Dia kasih mantra apa padamu, Jinyu? Tuan Muda tolong, jangan lanjutkan lagi. Iya. Memangnya dia hebat apa? Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Chen Luo? Kamu di mana?
Yuyu, kamu harus pertimbangkan perasaan Chen Luo. Lagi pula, dia adalah suami sahmu. Dia cuman alat. Aku nggak suka dia. Dari dulu juga nggak pernah, apalagi sekarang. Aku cuma ingat dulu, Su Yunzhou putus sama kamu terus ke luar negeri dan hilang selama 5 tahun penuh. Selama 5 tahun itu, Chen Luo yang selalu ada di sampingmu. Sekarang kamu malah merawat Su Yunzhou. Menurutmu gimana perasaan Chen Luo? Hubunganku dengan Su Yunzhou benar-benar bersih. Aku cuma melakukan ini karena menghormati persahabatan antara keluarga Su dan Tang dan untuk merawatnya sedikit. Ada masalah apa? Lagi pula, Chen Luo sendiri nggak keberatan. Dokter Chin, aku udah sembuh dan aku nggak mau minum obat lagi. Sudah bangun. Maaf mengganggu istirahat Dokter Qin, mohon maaf. Segera lepaskan Dokter Qin, Anda menghambat jadwal beliau. Anda tidak sadarkan diri selama 3 hari. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Dr. Chin, Demam Anda sudah turun. Anda terlihat dalam kondisi baik, jauh lebih baik memang. saya dengar dari Hauran bahwa Anda menyelamatkan saya, dan saya belum berterima kasih secara langsung. Menyelamatkan nyawa dan mengobati penyakit adalah tugas kami sebagai dokter. Sebagai pasien, tugas utama Anda adalah bekerja sama dengan pengobatan kami. Selama penyelamatan, keinginan Anda untuk hidup sangat lemah. Saya harap mulai hari ini Anda bisa melupakan semua dari masa lalu dan memulai baru. Itu sudah berlalu. Anda tidak harus tersenyum ketika tidak ingin. Ketika merasa sedih, makanlah sesuatu yang manis. Itu meningkatkan dopamin. Dan bisa membantu memperbaiki suasana hati. Kakak, aku juga punya permen. Dokter Qin yang memberikannya padaku dan ini sangat manis. Terima kasih, Dr. Qin. Ibu Tang, sudah berhari-hari ibu tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Ibu sebaiknya pulang dan beristirahat. Rumah itu penuh dengan kenangan Chen Luo. Aku tidak mau pulang. Ada kabar tentang Chen Luo? Orang-orang yang kita kirim sudah mencari di semua rumah sakit besar di Yuncheng. Pasti akan ada hasilnya segera. Ibuku dan adikku, tanpa izinku, mereka dilarang menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Dokter keluarga harus memeriksa kesehatan tuan muda setiap bulan. Dan... Ibu Tang, semua urusan ini sudah ditangani sejak lama. Lagi pula, ibu sudah melakukan lebih dari cukup. Lalu kenapa dia belum kembali? Chen Luo. Kamu ngapain di sini? Kudengar kamu belum makan seharian. Aku sangat khawatir, jadi aku masak sendiri dan membawakannya untukmu. Aku tidak butuh. Ibu Tang, setidaknya ibu harus makan sedikit. Saat tuan muda masih di sini, dia paling memperhatikan kesehatan ibu. Kalau dia melihat ibu seperti ini, dia pasti akan sedih. Bubur polos dengan lauk pauk. Chen Luo, apa kamu benar-benar mengira keluarga Tang adalah gubuk reot dari kampung halamanmu? Aku pikir perutmu sedang tidak enak akhir-akhir ini. Jadi, aku khusus belajar membuat bubur dari kampung halaman. Bubur dari kampung halaman? Makanan para pembantu di keluarga Tang saja 3 kali lebih mewah dari ini. Ini cuma makanan orang desa. Baunya seperti orang kampungan. Buang semua ini. Ingat statusmu sekarang. Aku tidak mau hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Ya, dia pria sejati tegap berdiri. Dia belajar memasak untukku. Ternyata dari awal sampai akhir, yang tidak tahu menghargai adalah aku. Jinyu, apa Chen Luo masih kesal karena kejadian beberapa hari lalu? Itukah sebabnya dia tidak pulang? Dia terlalu kekanak-kanakan. Pokoknya, makan dulu saja. Kesehatanmu yang utama. Aku ingat, pertama kali Chen Luo membawakan aku makan, dia masak hidangan yang sama ini. Jinyu, kamu sibuk seharian belum makan kan?
Presiden Tang, suamimu sangat perhatian. Tahu kamu sibuk, dia sendiri masak dan bawa ke kantor. Pria yang perhatian dan berorientasi, keluarga sudah langka sekarang. Kamu sangat beruntung, Presiden Tang. Mungkin kita batalkan saja rencana makan malam hari ini. Heh. Kantor itu tempat untuk bekerja, bukan untuk mengantar barang-barang seperti ini. Memalukan. Pulanglah. Tolong. Pak, sebaiknya Bapak pulang dulu. Sepertinya, dulu aku benar-benar terlalu mengabaikannya. Kalau sudah ketemu dia, pasti akan kujelaskan semuanya. Presiden Tang. Kabar tentang suami Anda. Dia di mana? Presiden Tang, ini bisa surat ramai tentang untuk suami Anda. Presiden Tang, Anda masih harus menjaga diri. Ini pasti palsu. Aku harus pergi mencarinya. Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Kamu masih punya aku akan selalu ada untukmu. Aku tidak mau kamu. Aku hanya mau Chen Luo. Aku hanya mau dia. Presiden Tang. Jinyu, jangan nakut-nakutin aku, Jinyu. Chen Luo. Chen Luo. Kudengar kamu tidak punya tempat tinggal. Aku masih punya sebuah villa di kota. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana dulu? Kamu terlalu baik. Dr. Qin, kamu sudah banyak membantuku. Jangan khawatir, villa itu sudah lama kosong. Kalau kamu pindah ke sana, kamu harus membersihkannya sendiri. Dan bunga-bunga di taman perlu kamu rawat untukku. Sebenarnya, akulah yang merepotkanmu. Cuma bersih-bersih dan merawat bunga. Masa itu dianggap merepotkan? Luo usahan korek. Aku tahu kamu tidak suka merepotkan orang lain. Tapi kamu memang sedang tidak punya tempat tinggal sekarang. Lagi pula, kamu baru saja keluar dari rumah sakit dan kondisi tubuhmu masih lemah. Kamu tidak bisa berdesak-desakan di asrama bersamaku. Lagi pula villa itu juga menganggur begitu saja. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak, nanti saja kamu berutang budi padaku. Baiklah, terima kasih Dr. Qin. Chen Luo. Akhirnya kau pulang. Jinyu, kenapa kau menangis? Aku di sini terus. Aku baru saja mimpi buruk. Chen Luo, di mana kau? Chen Luo, Chen Luo. Chen Luo. Chen Luo, kau sudah kembali. Jinyu, akhirnya kau sadar. Kau tahu tidak? Kau membuatku hampir mati ketakutan. Di mana Chen Luo? Jinyu, Chen Luo sudah meninggal. Meninggal. Bapak Tang, rumah sakit bilang, buku harian ini satu-satunya peninggalan menantu Bapak sebelum ia meninggal. Semuanya, mohon pergi. Jinyu, Bapak Kesu, mungkin sebaiknya Bapak pulang dulu. Chen Luo, kamu benar-benar membenciku sampai segitunya? Sampai-sampai kamu tidak mau memberitahuku kalau kamu sakit? Mei 2018. Hari ini, aku dan Tang Jinyu menikah. Meskipun dia belum menyukaiku, aku percaya kalau kita cukup peduli, pada akhirnya akan terbalas. Tang Jinyu, aku suka kamu. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu lucu sekali. Aku antar kamu pulang. Hujannya sudah berhenti?
Sudah berapa lama kamu di sini? Kucingnya bisa masuk angin, kamu juga. Ini, pakai ini. Terima kasih. Teman sekelas aku masih belum tahu namamu. Kelas 2 SMA, Chen Luo. Itu pertama kalinya aku bertemu Tang Jinyu. Aku langsung jatuh cinta padanya. Sejak hari itu, aku diam-diam memperhatikan Tang Jinyu, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Jadi selama ini kamu suka sama aku. Kok aku nggak sadar ya? Juli 2016. Kupikir kalau aku cukup aktif, aku bisa mendekatkan jarak di antara kita. Jinyu, kamu mau pergi kemana untuk bulan madu kita? Gimana kalau Italia? Italia? Iya, itu tempat paling romantis. Oke. Aku akan mulai cari-cari panduan wisata. Tapi aku salah. Orang yang bisa masuk ke hati Tang Jinyu bukanlah aku. Maafkan aku, Jinyu. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku sama sekali tidak bahagia sekarang. Tang Jinyu sama sekali tidak mencintaiku. 15 Juni 2020. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Seketika aku menjadi anak yatim. Dokter tolong, bagaimana kondisi orang tuaku? Maksudnya geleng-geleng kepala itu apa? Apa kabar orang tuaku? Tapi kemarin mereka baik-baik saja. Bagaimana kondisi mereka? Keluarga pasien, kami turut berduka cita. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak Tang, ada telepon dari menantu Bapak. Setiap hari cuman urusan-urusan sepele. Perusahaan sedang berada di titik kritis saat ini. Bilang padanya jangan ganggu aku. Bapak Tang, mungkin sebaiknya Bapak angkat telepon ini. Aku sibuk. Jangan telepon aku lagi. Mulai sekarang, telepon apapun dari Chen Luo, jangan disambungkan. Aluo. Dia benar-benar sangat membenciku. Dia bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tanggal 15 Juni 2022. Hari peringatan meninggalnya orang tuaku, ibu, ayah. Aku sekarang hidup dengan bahagia. Jangan khawatir tentang aku. Si kecil, kamu sangat lucu. Mau ikut pulang denganku? Tuan, saya lihat Tuan benar-benar suka binatang. Nona muda toh jarang ada di rumah. Ada teman juga bagus. Kenapa tidak Tuan beri dia nama? Kita panggil dia Nian-Nian saja. Jika kau berpegang teguh pada sesuatu, pasti akan ada gaungnya. Tuan, Anda masih memikirkan nona muda. Apa ini? Ini anak anjing yang kutemukan di luar. Lucu sekali. Ayo kita pelihara dia. Kotor sekali. Buang dia sebelum besok. Aku tidak ingin melihatnya di dalam rumah. Tapi dia... Tapi apa? Aku benar-benar membunuhnya. Juni 2022 adalah hari ulang tahunku. Tapi dia tidak pernah ingat. Jinyu, hari ini ulang tahunku. Kamu pulang untuk makan malam? Facen, kopi Anda. Terima kasih. Kukira dia hanya sibuk kerja. Tak kusangka dia bersama Su Yunzhou.
Halo, saya ingin pesan kue. Pak, kuenya sudah siap. Ini khusus kusiapkan untukmu. Kue itu seharusnya dibagi dengan orang yang kau cintai. Aku tahu, itu adalah Su Yunzhou yang menyatakan perang padaku. Aku benar-benar kalah. 25 Juni 2022. Akhirnya hari ini, aku bisa makan sesuatu. Dan aku muntahkan semuanya lagi. Aku cepat-cepat membilas darah di wastafel, menyuruhnya mengalir ke saluran pembuangan. Kalau ku bilang ke Jinyu, kalau aku sakit, apa dia akan memperlakukan aku sedikit lebih baik? Chen Luo, lagi ngapain? Tamu-tamu di bawah sudah menunggu. Kenapa nggak keluar? Aku lagi nggak enak badan. Aku langsung turun. Kayaknya kamu kurusan. Jinyu. Maksudku kalau suatu hari, kalau aku kena penyakit mematikan dan meninggal, kamu bakal sedih nggak? Maksud kamu apa? Cuma bercanda. Sebenarnya pas aku nanya, aku udah tahu jawabannya. Dia udah kasih tahu aku dari dulu. Dokter bilang aku kena kanker lambung. Sebelum aku mati, aku harus kasih dia surat cerai. Kalau aku bisa ketemu Jinyu lagi, aku pengen bilang ke dia. Kenapa? Kamu masih mau ngomong sesuatu ke aku kan? Patang, rumah sakit bilang, buku harian ini, satu-satunya barang yang ditinggalin si tuan muda sebelum dia meninggal. Di rumah sakit? Pasti masih di rumah sakit. Ibu Tang, tolong jangan tanya lagi. Kondisi Pak Chen memburuk, langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Dia tidak sempat menulis apapun. Lalu, sebelum dia meninggal, apakah dia tidak meninggalkan pesan terakhir? Ibu Tang, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, saya ingin bertanya sesuatu. Apa hubungan Ibu dengan Pak Chen? Saya istrinya. Istrinya? Lalu saat Pak Chen didiagnosis kanker lambung, kenapa Ibu tidak muncul? Saat Pak Chen terbangun kesakitan setiap malam, kenapa Ibu tidak muncul? Kami semua mengira istri Pak Chen sudah meninggal. Sudah. Biarkan dia bicara. Ibu Tang, saya tahu status dan posisi Ibu pasti jauh di atas Pak Chen. Tapi, Ibu sama sekali tidak pantas menjadi istri Pak Chen. Saya terlalu banyak berbuat salah padanya. Tapi baru setelah kehilangannya, saya sadar saya jatuh cinta padanya. Ibu Tang, sekarang sudah terlambat. Ibu kehilangan orang di dunia ini yang paling mencintai Ibu. Dia tidak akan pernah kembali. Ibu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memperbaikinya. Orang seperti Ibu yang mengkhianati cinta sejati, pantas ditusuk 10.000 jarum. Ibu tanya saya apa pesan terakhir Pak Chen. Saya tidak akan pernah memberitahu Ibu. Saya ingin sendirian. Ketika Tuan Chen didiagnosis kanker lambung, kenapa kamu tidak muncul? Ketika Tuan Chen terbangun kesakitan setiap malam, kenapa kamu tidak muncul? Kami semua mengira bahwa istri Tuan Chen sudah meninggal. Nona Tang, sudah terlambat sekarang. Kamu telah kehilangan orang di dunia ini yang paling mencintaimu. Dia tidak akan pernah kembali. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Aluo. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah.
Aluo, aku salah. Tolong kembalilah, tolong maafkan aku. Hei, siapa kamu? Tang Jinyu, apakah kamu sudah gila? Kamu baik-baik saja, temanku mabuk. Saya minta maaf atas namanya. Apakah kamu sudah hilang akal? Pulanglah dan obati dirimu di rumah. Pelayan bawakan aku botol lagi. Tang Jinyu, apakah akhirnya kamu mencoba minum sampai mati? Ketika Chen Luo masih hidup, kamu tidak peduli. Sekarang dia sudah meninggal, kamu di sini membuat keributan. Untuk siapa kamu berpura-pura? Zero. Aku benar-benar ingin tahu. Seberapa sakitnya Luo saat dia minum 2 gelas itu untukku? Seberapa sakitnya? Sakit sekali. Sangat sakit. Tang Jinyu, aku tahu kamu sedang kesakitan saat ini. Tapi meskipun kamu mabuk sampai mati hari ini, Chen Luo tidak akan kembali. Zero, kamu tidak mengerti. Dengan kepergian Luo, aku tidak punya apa-apa lagi. Yang kuinginkan sekarang hanyalah Luo kembali. Luo. Hei Jinyu, panggil ambulans. Ini sudah berapa kali untukmu bulan ini? Perdarahan lambung akut. Kalau ini terjadi beberapa kali lagi, bahkan dokter terbaik di dunia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya, kami benar-benar minta maaf. Kami janji ini tidak akan terulang lagi. Aku tahu tidak ada yang kukatakan sekarang akan bisa memengaruhimu. Tapi Tang Jinyu, grup Tang memiliki ratusan karyawan yang menunggumu kembali. Dan yang kamu lakukan hanya mabuk dan kabur. Kupikir Chen Luo benar meninggalkanmu. Seseorang sepertimu tidak pantas menghabiskan sisa hidupmu dengan Chen Luo. Zero. Aku lebih percaya karaktermu daripada siapapun. Mulai sekarang, kamu yang akan mengambil alih grup Tang. Berikan 10% saham untuk saudara laki-lakiku. Berikan 10% untuk ibuku. Mulai sekarang, aku mempercayakan mereka berdua ke dalam perawatanmu. Tang Jinyu, apa yang kamu lakukan? Mengucapkan kata-kata terakhir, biar kukatakan sesuatu. Kalau kamu mati, aku akan menendang ibumu dan saudara laki-lakimu keluar dari keluarga Tang. Aku akan membuat mereka tunawisma di jalanan. Mereka akan membencimu seumur hidup mereka. Aku tidak akan mati. Luo menyuruhku hidup dengan baik. Dia menyuruhku menghabiskan seluruh hidupku. Menebus dosa-dosaku, aku perlu bertobat dengan benar. Agar saat aku turun ke sana, aku bisa bertemu Luo. Bapak Tang, sepertinya menantumu mungkin masih hidup. Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Bapak Tang, di semua pemakaman di Yuncheng, tidak ada catatan nama menantu laki-laki itu. Dan kami sudah memeriksa teman-teman menantu laki-laki itu. Kami menemukan bahwa di semua jadwalnya setelah kematiannya, selain pergi kerja tepat waktu, dia pergi ke satu tempat setiap minggu secara teratur. Tapi kami kehilangan jejaknya setiap kali. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kami. Sheng Haoran adalah satu-satunya teman Aluo di dunia ini. Dia tidak pergi ke pemakaman. Dia pergi ke tempat lain. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tang Jinyu, tenanglah. Mungkin Sheng Haoran pergi menghormati Chen Luo setiap minggu. Aku tidak bisa tenang. Selama masih ada kesempatan 1 dari 10.000 untuk memastikan bahwa Aluo masih hidup, aku tidak bisa menyerah. Aku perlu bertanya pada Sheng Haoran dan menyelidiki sampai tuntas. Baik, kamu pergi saja temui Dr. Qin untuk janji tindak lanjutmu. Bapak Sheng, bos kami Bapak Tang punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Aku penasaran Bapak Tang mau bicara apa denganku. Di mana Alu? Dia kena kanker lambung, dia sudah meninggal. Kamu lihat sendiri, kan? Terus kamu mau ketemu siapa? Kamu sembunyikan Aluo di mana? Dia pura-pura mati? Cuma biar aku menderita dan menyesal. Katakan, sebenarnya Aluo di mana? Baiklah, kalau kamu nggak mau kasih tahu, aku cari sendiri. Aku nggak percaya meski aku obrak-abrik seluruh Yuncheng, aku nggak bakal nemuin dia. Aluo lagi nggak mau ketemu kamu, Tang Jinyu. Dia udah nggak percaya lagi sama kamu. Memangnya ada gunanya ketemu dia? Buat nyelamin dia di keluarga Tang?
Menurut kamu dia pernah bahagia beneran? Jadi dia masih hidup? Kamu bohongin aku? Kasih tahu aku dia di mana. Aku nggak bakal biarin dia menderita lagi. Asal dia mau, aku rela lakukan apa aja buat dia. Kamu yakin dia masih sayang sama kamu? Jangan khawatir, aku bakal terus merengek sama dia. Sampai dia maafin aku. Luo, maafin aku. Tang Jinyu tahu kamu masih hidup. Kamu sudah pulih dengan baik belakangan ini. Teruskan saja seperti itu, dan kamu akan sembuh total sebelum kamu sadari. Chen Luo. Chen Luo, ada apa? Kamu tiba-tiba terlihat sangat pucat. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku hanya memikirkan perawatannya. Chen Luo, kesehatanmu adalah prioritas utama. Jika kamu merasa sedikit saja tidak enak badan, kamu harus memberitahuku segera. Jangan memaksakan dirimu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Itu bagus. Patang, Anda akhirnya kembali. Ini semua dokumen yang ditolak. Aku... Keluar. Patang, sebagai manajer proyek, aku mohon, kita tidak bisa menunda ini lagi. Mereka perlu ditangani segera. Pulang saja dulu. Patang, maaf. Saya mengundurkan diri. Patang, Anda baik-baik saja. Atur untuk wartawan besok. Aku akan meminta maaf secara publik kepada Chen Luo. Berhenti minum. Lepaskan. Baiklah. Aku akan minum bersamamu. Kamu tidak akan merasakan sakit saat mabuk. Seperti Chen Luo masih di sampingku. Jangan minum terlalu banyak. Kamu ada konferensi pers besok. Aku percaya Chen Luo bisa melihatnya. Presiden Tang, apakah Anda sudah siap? Mari kita mulai. Presiden Tang, kami mendengar suami Anda meninggal tidak lama lalu. Bisakah Anda memberitahu kami alasannya? Pertama, suamiku tidak mati. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Aku akan membuat mereka hilang dari Yuncheng. Kedua, aku mengadakan konferensi pers ini hari ini. Untuk suamiku, Chen Luo. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku mengadakan konferensi pers ini hari ini. Untuk suamiku, Chen Luo. Aku ingin meminta maaf padanya. Chen Luo, aku mengabaikanmu sebelumnya. Untuk menebusnya, aku sudah mengumpulkan dan mengatur semua lukisanmu. 3 hari lagi, di Sky Garden, aku akan mengadakan pameran besar untukmu. Chen Luo, aku yakin kamu akan datang. Tang Jinyu, kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Tang sudah pulih dengan baik. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Chin, di mana kakak? Kenapa dia tidak datang menengokku begitu lama? Kakak masih sangat lemah sekarang. Dia sering tidak bisa datang ke rumah sakit. Tapi aku janji padamu, pada hari kamu pulang, kakak pasti akan datang. Baiklah, Dokter Qin masih ada pekerjaan. Jangan ganggu pekerjaannya. Ibu akan putarkan kartun untukmu. Aku mengadakan konferensi pers hari ini untuk suamiku Chen Luo. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku ada urusan mendesak yang harus ditangani. Aku harus pergi. Chen Luo. Chen Luo, jangan takut. Ini aku. Aku tidak menyangka ini. Aku sudah lama menghindari Tang Jinyu. Tetap saja tidak bisa menghindarinya. Chen Luo, kamu hanya terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Bukan menghindari, menunggu keberanian untuk melangkah maju. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga Tang. Terlalu menyesakkan dan mencekik. Kalau tidak mau kembali, jangan. Kamu tidak perlu memaksa. Dirimu sendiri melakukan hal yang tidak disukai. Kamu tidak perlu sengaja membuat dirimu lupa.
Bersedia mengingat sedikit kemanisan. Bersedia melihat ke depan. Kamu sudah bergerak maju. Terima kasih Dr. Qin, kamu benar. Menghindari memang tidak membantu. Aku juga tidak akan lari lagi. Presiden Tang. Presiden Tang sebelumnya mengintimidasi kerabat menantu. Mereka semua sudah diusir dari Yuncheng. Hanya apa? Sias menelpon tua menantu, rumah tua yang mereka tinggalkan, dibeli oleh putri tertua keluarga Qin, Qin Liao. Berapapun harga tinggi yang kami tawarkan, pihak lain menolak untuk menyerahkannya. Bagaimana Qin Liao bisa terlibat? Tidak ada yang menolak uang. Gunakan saham perusahaan Tang untuk menukar dengannya. Ya. Yu. Menurutmu dia benar-benar akan datang? Lukisan-lukisan ini adalah karya hidupnya. Bahkan jika bukan untukku, dia akan datang untuk lukisan-lukisan ini. Papa Tang sudah mengikuti instruksi Mainayat menggamakitan setiap pintu masuk ke lokasi. Begitu menantu Anda muncul, orang-orang kami akan tahu. Aluo, tolong beri aku kesempatan lagi. Hei, dengar nggak? Nona Qin baru saja pulang dari kuliah kedokteran di luar negeri. Dan katanya dia bawa pulang sebuah proyek yang bisa mengguncang dunia kedokteran. Sudah menyelamatkan banyak orang. Sayangnya, Nona Qin sudah punya tunangan. Aku penasaran pria seperti apa yang seberuntung itu. Qin Liao. Dia lagi. Chen Luo, bahkan jika kita tidak masuk, aku punya cara untuk mengambil kembali semua karyamu. Melihatnya memang mengingatkanku pada masa lalu. Tapi aku tidak mau lari lagi. Aku akan ikut denganmu. Aku cuma merasa tidak enak memanfaatkanmu. Dan harus merepotkanmu untuk berperan sebagai tunanganku. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Ayo pergi. Ya ampun, Nona Qin dan tunangannya sudah datang. Pria seperti apa yang cukup layak menjadi tunangan Nona Qin? Astaga, Yu. Chen Luo dan Qin Liao, bagaimana mungkin? Maaf semuanya, kami terlambat. Semuanya, sambut Dr. Qin dan tunangannya. Nona Qin, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Waktu itu, saat saya berkunjung ke rumah Anda untuk menemui Bapak Qin, saya tidak bertemu Anda, sayang sekali. Sekarang setelah bertemu, Anda memang anggun dan penuh wibawa. Dr. Qin, saya dendik tahu Anda juga tertarik dengan pameran seni. Tunangan saya yang suka desain. Saya hanya menemani dia. Wah, tunangan Dr. Qin pria yang sangat tampan. Kalian berdua pasangan yang serasi. Terima kasih. Chen Luo, akhirnya kamu kembali. Nona, kamu memeluk dan menggandeng tunangan saya tepat di depan saya. Itu tidak pantas, bukan? Tunangan kamu? Presiden Tang, Anda pasti salah paham. Tuan Chen ini adalah tunangan Nona Qin. Kami semua tahu itu. Luo. Selama kamu pergi, mereka semua bilang kamu sudah meninggal. Untungnya aku tidak percaya. Makanya kamu bisa berdiri di sini dengan selamat. Aku memang pernah mati sekali. Kalau saja aku tahu hidup kembali berarti bertemu kamu lagi. Lebih baik aku tetap mati. Luo. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi aku bisa berubah. Beri aku kesempatan lagi, ya. Chen Luo, selama kamu pergi, Jin Yu hampir membalikan Yun Cheng untuk mencarimu. Kalau dia nggak ketemu kamu, dia minum buat lupakan sedih. Kadang-kadang dia tinggal di dekat batu nisanmu, berjaga sepanjang malam. Iya, Chen Luo Jin Yu sebenarnya mencintaimu, dia cuma nggak sadar kalau dia mencintaimu. Tapi sekarang dia tahu, jadi tolong, kasih dia kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Battle. Alu, kalau kamu marah, luapkan ke aku. Tapi bisakah kamu memaafkanku dari hati? Tunggu, apa yang terjadi di sini? Bisa tolong ada yang jelasin? Bukankah ini Tuan Chen tunangan putri sulung dari keluarga Qin?
klan teratas di kota selatan? Bagaimana dia sekarang terlibat dengan Tang Jinyu? Chen Luo dan Jinyu sudah bercerai. Wah, aku iri banget sama Chen Luo. Satu adalah Qin Lei dari keluarga teratas di kota selatan. Yang satunya lagi adalah Tang Jinyu dari keluarga teratas di kota utara. Bisa diperebutkan oleh dua keluarga besar, Tuan Chen pasti sangat berbakat. Iya kan? Aku penasaran siapa yang akan dipilih Chen Luo antara Qin Lei dan Tang Jinyu. Tang Jinyu, kamu sudah selesai mengakui kesalahanmu? Aluo. Kamu mau memaafkanku? Memaafkan? Tang Jinyu, karena semua orang ada di sini, aku akan jelaskan semuanya tepat di depanmu. Aku, Chen Luo, menolak permintaan maaf Tang Jinyu. Aluo, jangan marah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aluo. Tang Jinyu, aku ingat kamu pernah bilang padaku, yang kamu pedulikan cuma kerjaan. Dan kamu cuma melihatku sebagai partner bisnis, bukan sebagai suami. Aku akui, dulu aku cuma peduli sama karierku. Tapi setelah aku kehilanganmu, aku sadar. Hanya rumah yang hangat. Aluo, sekarang aku punya banyak waktu untukmu. Bisakah kamu kembali padaku? Ibu Tang, kita sudah bercerai. Bicara soal ini sekarang sudah tidak ada gunanya. Aku punya tunangan. Aku tidak butuh temanmu. Pasangan yang bercerai bisa menikah lagi. Kita bersama selama 5 tahun. Setiap hari kamu berputar di sekitarku. Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk mengenalnya? Betul. Selama 5 tahun itu, aku bodoh sekali. Aku menjadikanmu seluruh duniaku. Tapi sekarang aku melihat dengan jelas. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Dan jangan ganggu aku lagi. Bagaimana mungkin perasaan seseorang bisa hilang begitu cepat? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Aku benar-benar sudah tidak punya perasaan padamu sekarang. Minggir. Chen Luo, jelas-jelas aku yang paling kamu pedulikan. Bagaimana bisa kau dengan mudahnya mencari wanita asing untuk jadi tunanganmu? Apa dia pakai trik murahan untuk mengancammu? Tang Jinyu, cukup. Dulu aku sangat mencintaimu, tapi kamu? Kamu menikmatinya sambil bersikap sangat dingin padaku. Hak apa yang kamu punya untuk menanyai aku sekarang? Lepaskan. Lepaskan. Hubungan kita sudah berakhir. Chen Luo, apa kamu yakin sekali Qin Lei adalah orang yang tepat? Kamu baru kenal dia beberapa hari. Keluarga Qin sedang dalam masalah besar. Jika ada masalah dan dia meninggalkanmu, apa yang akan kamu lakukan? Dulu aku pikir aku juga sangat mengenalmu. Tapi apa yang aku dapat sebagai balasannya? Sekarang, meskipun itu jurang api, aku akan terjun. Chen Luo, maafkan aku. Aku terlalu berlebihan. Mari kita cari tempat untuk bicara dengan baik. Tolong maafkan aku. Tidak. Aku mohon padamu. Liao, ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Chen Luo, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pergi. Dia bilang dia tidak ingin melihatmu. Yuyu, kamu baru saja melihat Chen Luo pergi dengannya? Tidak apa-apa. Aku pernah melihat ekspresi Chen Luo saat dia mencintaiku. Dia hanya berpura-pura jatuh cinta pada Qin Lei untuk membuatku cemburu. Jadi apa rencanamu sekarang? Selama aku terus berusaha memperbaiki hubungan dengan Chen Luo dan memenangkan hatinya kembali, kita bisa mulai dari awal. Bucin, maaf ya. Aku cuma pakai kamu sebagai alasan. Kalau kamu benar-benar mau balas budi, gimana kalau bantu aku selesaikan masalah yang rumit? Masalah rumit sampai Bukin saja kesulitan, aku bisa bantu gimana? Pura-pura jadi pacarku, bantu aku hadapi tekanan ibuku untuk segera menikah. Jangan khawatir, ibuku nggak susah, nggak akan ganggu kehidupan normalmu. Oke, kalau begitu. Nona muda, kan ada banyak pelayan di rumah. Kenapa harus masak sendiri? Xiao Yu. Nona muda,
Masak-masak itu seharusnya urusanku. Aluo punya masalah lambung. Lebih tenang kalau aku yang masakin dia. Nona muda, dari kecil hidupnya selalu mewah, dimanjakan, dan dilindungi. Belum pernah sekalipun masuk dapur. Nona muda sampai mau masak untuk tuan muda. Kalau dia tahu, pasti dia merasa kasihan. Aku cuma berharap dia bisa memaafkanku. Tapi Nona muda, sekarang semua orang di Yuncheng tahu, tuan muda adalah tunangan Qin Liao. Aluo bilang dia cuma cinta aku. Pura-pura jadi tunangan orang lain cuma supaya aku cemburu. Aku tahu, Nona muda. Ah, Nona muda. Tangan Nona muda masih terluka. Luka kecil ini nggak ada apa-apanya dibanding sakitnya Aluo. Ah, Nona muda, dia nggak akan berhenti sampai benar-benar terbentur. Datang, Leo sudah pulang. Selamat datang di rumah Nona. Kakakku, si fanatik akademik, berhasil menemukan pacar yang tampan seperti ini. Kakek, ibu. Ini Chen Luo, orang yang kusuka. Halo kakek, ibu. Bagus. Halo kak, nama saya Qin Weiwei. Saya sepupu Qin Liao. Kak, kamu sangat tampan. Halo Weiwei. Kak, keluarga kami cukup besar. Jangan gugup, ini pertama kalinya kamu kesini. Kamu akan terbiasa dengan kami setelah mengenal semua orang lebih baik. Baiklah. Jangan hanya berdiri di sini. Di luar berangin. Ayo kita masuk dan ngobrol di dalam. Ayo. Cepat. Qin Liao, apakah itu dia? Pria di fotomu Chen Luo. Tebak saja. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan dia? Itu urusan orang dewasa, bukan urusanmu. Aku tahu kamu cemas, tapi tahan dulu. Apakah dia tahu tentang ini? Qin Weiwei, aku ingat. Bukankah kamu masih punya tesismu? Butuh bantuanku. Bagaimana keluarga kita bisa punya seseorang yang seputus asa seperti kamu? Ah, Liao, aku ingat kamu bilang sebelumnya bahwa orang tua Aluo sudah tiada. Benarkah itu? Pemuda itu, aku sangat menyukainya. Dan aku benar-benar merasa kasihan padanya. Liao, dari sekarang, kamu harus memperlakukan Aluo dengan baik. Jangan kamu mengecewakannya. Jangan khawatir, Bu. Jadi apa yang ingin kamu makan? Aku akan membuatkannya untukmu. Itu benar-benar tidak perlu. Kamu terlalu baik. Hei. Baiklah. Kalian berdua ngobrol. Kalian bicara. Semuanya sangat baik. Mereka sangat hangat padaku. Sudah lama sekali sejak aku merasakan suasana seperti ini. Jika kamu mau, mereka bisa menjadi keluargamu juga. Kakek, ibu, sudah malam. Aku antar dia pulang dulu. Baiklah, pulanglah. Datanglah sering-sering, Aluo. Datang saja kapan saja. Sampai jumpa lain kali. Ayo pergi. Cocok sekali mereka berdua. Mereka memang pasangan yang serasi. Anakku akhirnya akan menikah. Ngomong-ngomong, kamu harus ambil kembali ini. Terlalu berharga. Itu cara mereka menunjukkan perhatian. Tolong terima saja. Aku tidak mungkin menerimanya. Hadiah dari kakek ini. Jelas untuk calon menantu laki-laki. Kita bahkan bukan pasangan sungguhan, jadi... Bisa saja jadi nyata. Chen Luo, bagaimana kalau kita jadikan ini nyata? Manfaat menikah denganku adalah, setelah menikah, kamu bisa memiliki semua asetku. Dan istri yang cantik. Aku juga tidak akan selingkuh. Begitu aku memutuskan menikah dengan seseorang. Aku akan setia padanya. Terima kasih sudah mengantarku. Aku harus pergi. Chen Luo, pertimbangkanlah untuk menikah denganku. Tang Jinyu. Tang Jinyu. Kamu mau bicara dengannya? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Oke, aku akan menyuruh seseorang mengantarnya keluar. Hei, tunggu. Dia cukup ekstrem. Kalau aku tidak menemuinya hari ini, dia akan nongkrong di sini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku menyelesaikan ini dengannya sekali untuk selamanya. Baiklah. Chen Luo, aku membuatkanmu. Tang Jinyu.
Apapun yang harus kamu katakan, katakan dari sana. Jangan mendekat lagi. Luo, aku tahu perutmu sensitif. Aku membuatkanmu sesuatu. Cobalah. Kamu membuat ini sendiri? Ini pertama kalinya aku di dapur. Tidak terlalu terbiasa. Mungkin tidak terlihat bagus. Ini cukup tidak menggugah selera. Kalau begitu, aku akan membuatnya lagi. Jangan repot-repot. Maksudku, kamulah yang tidak menggugah selera. Tang Jinyu, kita sudah selesai. Apa yang kamu lakukan sekarang? Itu cuma bikin aku makin kesal sama kamu, ngerti? Chen Luo, Yuyu tangannya kepanasan waktu masak buat kamu. Cuma masak buat kamu. Kasih dia kesempatan lagi. Kesempatan? Siapa yang pernah kasih aku kesempatan? Aku... Semua yang udah aku lakukan buat Tang Jinyu, kalian semua nggak punya hak buat nanya-nanya aku. Bahkan dia pun nggak. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Kenapa kamu nggak telepon dan marahin aku? Memangnya bakal ada gunanya? Emangnya kamu bakal peduli? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku udah nggak peduli lagi soal itu. Dan kamu nggak perlu nyiksa diri kamu kayak gini. Aku cinta kamu. Chen Luo, aku selalu cinta kamu. Cintamu buat apa? Apa aku tidak pernah mencintaimu? Tang Jinyu. Tang Jinyu. Luo. Itu salahku, aku sangat bodoh. Kau memberiku cinta, tapi aku kehilangannya. Luo, aku mohon padamu, bisakah kau mencintaiku sekali lagi? Tang Jinyu, cintamu adalah sesuatu yang bisa kau nyalakan dan matikan sesukamu. Kau bisa dengan mudah jatuh cinta pada seseorang, dan kau bisa dengan mudah pergi, tapi aku tidak bisa. Cintamu seperti kembang api, hilang dalam sekejap mata. Kembang api itu indah dan mempesona. Tapi tidak peduli seberapa indahnya, aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak. Aku bersumpah. Aku mohon padamu. Tolong cintai aku sekali lagi. Aku mohon padamu. Tang Jinyu, ada banyak orang di dunia ini. Cintailah orang lain. Tapi hanya ada satu Luo di dunia ini. Aku hanya menginginkanmu. Jadi kau bertekad memaksaku, begitukah? Aku tidak memaksamu. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu, oke? Kembalilah bersamaku. Oke. Kalau begitu tolong jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Apakah ini hukumanku? Siru, Jinyu kenapa? Kok bisa mabuk segini? Dia mau baikan sama Chen Luo, terus dia malah diputusin. Luo lagi jemput aku. Jinyu, aku dengar Chen Luo mau nikah sama Qin Xiao. Mereka bahkan mau adain pesta pernikahan. Udah, cukup. Jinyu, kamu kan emang gila kerja. Chen Luo udah banyak banget berkorban buat kamu. Tapi kamu tetap aja cuekin dia. Sekarang dia cuma balas dendam aja. Kalau gitu, kasih tahu akun sekarang. Aku harus gimana biar bisa dapetin Chen Luo lagi? Aku ada ide. Katanya dulu waktu kamu nikah sama Chen Luo, kalian bahkan nggak ada pesta pernikahan. Gimana kalau kamu adain pernikahan besar buat dia? Yuyu mau buru-buru kemana? Itu kan emang jadi penyesalannya selama ini. Sekarang aku ada kesempatan buat ganti rugi. Ini. Tang Jinyu sudah tahu di mana kamu tinggal. Jadi kamu tidak bisa kembali ke sana. Ini tempatku. Aku biasanya satu-satunya di sini. Jadi, kamu harus mengatasi dan tinggal di sini dulu. Bagaimana mungkin aku mengatasi? Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Sebenarnya, aku punya alasan egois sendiri. Aku tidak ingin Tang Jinyu terus mengganggumu. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Dan itu mempengaruhi suasana hatimu. Aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Dia mungkin tidak akan menemuiku lagi. Chen Luo, apakah kamu butuh bantuanku? Membantu menyingkirkannya untuk selamanya. Menyingkirkannya untuk selamanya? Bagaimana?
Aku dengar kalian hanya punya pernikahan atas dasar kepentingan. Kalian tidak pernah punya sertifikat pernikahan. Bagaimana kalau menikah denganku? Kita bisa dapatkan sertifikatnya besok. Dulu aku berpikir aku tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini. Tapi aku tidak pernah menyangka, aku akhirnya menikah secara kilat dengan Qin Leyao. Meskipun itu pernikahan palsu. 3, 2, 1. Kamu tahu, meskipun ini pernikahan palsu, apakah kamu yakin tidak perlu memberitahu keluargamu? Jangan buru-buru. Kamu kenal mereka. Mereka santai. Kita sudah menikah. Apakah ini Qin Leyao yang sama yang aku kenal? Ada apa? Kamu pikir aku tidak akan melakukan hal seperti ini? Aku tidak hanya mempostingnya di feed sosialku, aku juga mempostingnya di Weibo. Aku yakin semua orang di Yuncheng tahu kita sudah menikah sekarang, termasuk Tang Jinyu. Xiaoyu, menurutmu Aluo akan suka setelan ini? Nona pilih dengan sangat hati-hati. Saya yakin suami Anda akan menyukainya. Oh iya? Menurutmu pria suka tempat pernikahan seperti apa? Nona, Anda sedang merencanakan pernikahan untuknya? Suami Anda itu orangnya pendiam. Mungkin dia lebih suka pernikahan bergaya Tionghoa tradisional yang lebih elegan. Benar, kamu benar. Presiden Tang? Presiden Tang, kenapa Anda membeli setelan ini? Chen Jixia, kamu datang tepat waktu. Aku khawatir Aluo tidak akan suka setelan ini. Tapi Xiaoyu bilang, Aluo suka gaya Tionghoa baru. Pergi buat janji di butik pengantin. Aku mau gaun pengantin tradisional Tionghoa. Apa? Anda akan menikah dengan Chen Luo? Presiden Tang, Ando dan Chen Luo sudah bercerai lama sekali. Terus kenapa kalau kami sudah bercerai, kami bisa menikah lagi? Presiden Tang, semuanya sudah terlambat sekarang. Lihat, berita tentang Chen Luo dan Qin Leyao mendapatkan surat nikahnya sedang trending. Itu semua palsu. Qin Leyao bisa saja mengeluarkan uang dan memalsukan apapun. Lagi pula, Aluo tidak akan pernah menikahi wanita yang baru dikenalnya beberapa hari. Dia hanya masih marah padaku. Tapi Presiden Tang, keluarga Qin sepenuhnya mendukung Qin Leyao. Dan mereka sudah mengakui Chen Luo sebagai menantu mereka. Fliet. Mereka tidak mungkin menikah. Mereka tidak mungkin menikah. Presiden Tang, Presiden Tang. Halo Nona Siro, Presiden Tang baru saja mendengar tentang Chen Luo akan menikah dan langsung lari keluar. Kamu harus pergi menghentikannya. Kamu pasti lelah. Aku sudah memanggil mobil keluarga Qin untuk menjemput kita. Bagaimana kalau kita duduk dan istirahat sebentar? Aku sudah terlalu lama terbaring di ranjang rumah sakit. Sekarang justru enak bisa jalan-jalan. Kalau gitu, kita jalan lagi sedikit yuk. Aluo, sertifikat pernikahanmu itu palsu kan? Kalian tidak benar-benar menikah, kan? Tuan Tang, suamiku memang baik hati, tapi bukan berarti kamu bisa terus-terusan mengganggunya. Aku sedang bicara dengan Aluo. Kamu pikir kamu siapa? Tang Jinyu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghina istriku. Aluo. Kamu panggil dia apa? Apa aku kurang jelas? Atau sertifikat pernikahannya yang kurang jelas? Aluo. Kalau dia istrimu, terus aku siapa? Siapa yang peduli? Tuan Tang, kalau tidak bisa mempertahankan seseorang di sisimu, jangan salahkan orang lain. Yuyu. Tuan Tang. Lepasin aku. Tuan Chen, Dr. Qin, kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Bawa saja dia pergi dari sini. Ya, maaf sekali. Tuan Tang, ayo kita gapai. Lepasin aku. Aluo. Tunggu aku kembali, oke? Aku salah, oke? Tunggu saja aku. Aluo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aluo, bisa kamu ulangi lagi apa yang barusan kamu katakan? Ulangin apa? Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Istri.
Qin Leyao adalah istriku. Tang Jinyu, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghina istriku. Aluo adalah suamiku dan hanya milikku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Halo? Halo Bapak Tang, ada simposium di rumah sakit kota dalam beberapa hari. Kudengar Qin Leyao dan Chen Luo juga akan hadir. Apakah Anda perlu saya buatkan reservasi? Buatkan reservasi. Aluo. Berhenti bersembunyi dariku. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu. Tang Jinyu, aku tidak ingin melihatmu. Aluo. Kamu mesra dengan wanita lain? Dan aku tidak boleh marah? Aku takut kamu akan semakin menjauhiku. Tolong berhenti menggangguku ya. Aluo, bagaimana kondisi kesehatanmu? Penyakitmu? Tang Jinyu, berhenti mendesakku. Kamulah yang mendorongku duluan. 5 tahun pernikahan, dan kamu begitu saja menyerah. Kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk meminta maaf? Aluo, beri aku kesempatan lagi. Aluo, aku mohon, beri aku kesempatan lagi, ya. Aku bersumpah akan mencintaimu dengan benar. Bagi benar, Aluo. Tang Jinyu, kalau kamu berani menyentuh Chen Luo lagi, aku tidak akan hanya menamparmu. Kamu pikir kamu siapa? Tang Jinyu, bisa enggak kamu pergi? Apa katamu? Dia bilang pergi, tidak dengar dia? Yuyu, Qin Leyao memukulmu kan? Ayo, aku ikut kamu untuk balas dendam. Tidak perlu. Aku takut itu akan mengganggu Luo. Cinta benar-benar mengubah seseorang. Dulu kamu tidak pernah membiarkan sesuatu berlalu, tapi sekarang demi Chen Luo, mantan juara, merendahkan diri untuk cinta. Betapa menyedihkannya itu. Cari tahu di mana Chen Luo. Aku pergi sekarang. Qin Leyao, Chen Luo milikku. Aku tidak akan biarkan kamu merebutnya dariku. Tuh, Bapak Chen sepertinya ada di kamarnya, minum sendirian. Iya. Chen Luo, kamu baru saja sembuh. Kenapa minum-minum? Karena aku benci dengan diriku yang sekarang. Kenapa? Aku kira setelah nyaris mati, aku akan lebih cuek dengan banyak hal. Tapi saat Tang Jinyu muncul lagi di hadapanku, semua kenangan masa lalu berkecamuk kembali. Masih sakit. Apa aku tidak berguna? Tidak. Dan Tang Jinyu sekarang tahu kamu adalah selingkuhanku. Dia mendendam. Aku takut dia akan menyakitimu. Aku selingkuhanmu? Tepatnya wanita simpanan. Chen Luo, jadi wanita simpanan itu tidak murah. Kamu sanggup bayar aku? Berapa? Chen Luo, kamu benar-benar tidak ingat aku? Apa kita pernah kenal sebelumnya? Aluo, boleh aku menciummu? Kamu sudah bangun. Mau cari alasan? Enggak kok, lepasin dulu aku. Chen Luo, tadi malam, kan kamu yang duluan macarin aku. Terus, aku malah nutupin kamu di depan mamaku. Gimana kamu mau balas budi? Aku akan ganti rugi. Terus gimana caranya? Aku beliin kamu baju baru. Ajak kamu makan di luar. Kamu pikir aku Qin Leyao butuh uang? Terus harus gimana? Nikah. Bukannya kita udah nikah secara hukum? Bukan pernikahan kilat yang seperti itu. Maksudku, aku mengucapkan janji nikah padamu.
kamu pasang cincin di jariku. Yang seperti pernikahan yang cuma untuk kita berdua. Tapi buat orang seperti kita, nikah lagi setelah cerai, bukannya kamu yang bakal rugi? Keluarga Qin kami nggak peduli hal-hal begitu. Kami cuma peduli soal jodoh. Aku janji. Akhir-akhir ini, kamu terus-terusan mengejar Chen Luo. Kamu sudah berusaha sampai segitunya untuknya. Tapi dia masih bersembunyi di tempat Qin Liao, takut keluar. Yuyu, mungkin sebaiknya kamu lepaskan saja Chen Luo. Tidak ada yang bisa membujukku untuk melepaskannya. Hai. Bapak Tang, Chen Luo dan Sheng Haoran sedang minum kopi di kafe. Oke. Hai Yuyu, mau ketemu Chen Luo lagi? Aluo, kamu yakin soal ini? Mau menikahi Qin Liao? Qin Liao itu sangat lembut. Dan sejak aku sakit, dia merawatku dengan baik. Dia membantuku dalam banyak hal. Lagi pula, keluarganya mendesaknya untuk menikah. Aku cuma membantunya agar keluarganya berhenti mendesaknya. Aku sudah menyelidiki Qin Liao. Dia tipe orang yang lembut dan perhatian. Menikah dengannya, mungkin kamu tidak akan terluka lagi, lalu aku bisa tenang. Ini cuma pernikahan yang saling menguntungkan denganku. Aku tidak berani membayangkan masa depan bersamanya. Benarkah, Aluo? Jadi benar ya, kamu dan Qin Liao menjalani pernikahan palsu. Tang Jinyu, kamu datang lagi buat apa? Aluo, apa yang barusan kamu katakan itu benar? Aku tahu kamu nggak cing. Kayak you cing itu ah. Saya kakoti. Nggak mungkin kamu benar-benar menikahinya. Itu beneran atau palsu, bukan urusanmu. Aluo, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi tolong, berhenti menyiksaku. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Lihat, aku bahkan beliin kamu mawar favoritmu. Tuan, hari ini kan ulang tahun Tuan. Nona pasti akan pulang. Di luar anginnya kencang. Kondisi Tuan lagi nggak terlalu fit. Bagaimana kalau Tuan tunggu di dalam saja? Dia janji sama aku tahun ini, dia akan temani aku lewati ulang tahunku. Tuan, CEO Tang harus lembur hari ini. Beliau minta saya pesankan mawar favorit Tuan dan ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mawar itu cerah dan menawan. Itu bunga favorit Su Yunzhou. Aku selalu lebih suka bunga apel hias. Tang Jinyu, dulu aku sangat menantikan kamu datang padaku dengan seikat bunga. Tapi sekarang, aku merasa itu menjijikan. Aluo. Tang Jinyu, sekarang mengejarnya sudah tidak ada gunanya. Maksudmu apa? Aku bisa bantu kamu merebut kembali Aluo. Benarkah? Seperti yang kukatakan, walaupun yang kamu lakukan dulu memang keterlaluan. Tapi akhir-akhir ini, untuk merebut kembali Aluo, hal-hal yang sudah kamu lakukan, aku sudah dengar, aku kenal dia. Yang sudah kamu lakukan belum cukup. Terus gimana caranya aku bisa merebut kembali Aluo? Ulang tahun Aluo tinggal beberapa hari lagi. Kamu bisa melamarnya di hari itu. Gelar pernikahan yang megah yang hanya untuk kalian berdua, untuk menebus penyesalannya. Asal kamu melakukannya dengan sempurna, dia pasti akan memaafkanmu. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Tang Jinyu, aku bukan sedang menawarkan kesepakatan sama kamu. Dan saat ini kamu tidak punya pilihan. Kalau kamu ingin Aluo kembali, kamu harus ikuti apa yang kukatakan. Tang Jinyu, aku akan membuatmu menyaksikan Aluo menikah dengan orang lain dengan matamu sendiri. Membuatmu merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Chen Jixia, ulang tahun Luo 2 minggu lagi. Pergi pesan perencana pernikahan. Aku akan melamarnya. Pakaian pernikahan juga. Luo suka melukis. Lokasinya kita tetapkan di Galeri Ayagi-en, sering dia kunjungi saja. Siap. Tapi Ibu Tang, kamu tiba-tiba jadi sangat bersemangat. Apa Bapak Chen sudah benar-benar memaafkanmu dan apakah dia akan menerima lamaranmu? Kamu mempertanyakanku? Tidak berani.
Jinyu, dengarkan saranku. Teman Chen Luo itu licik dan teliti. Jangan terjebak tipu muslihatnya. Kamu seharusnya tanya dulu pada Chen Luo soal ini. Benar Ibu Tang, kamu tak tertandingi dalam pekerjaan, tapi kamu terlalu impulsif dalam urusan hati. Jangan sampai kamu melakukan semua hal untuk membantu orang lain. Kalian bawel sekali. Mas kawin keluarga Qin adalah sebagai berikut. 100 kilo emas, 10.000 tael perak, 60 mobil mewah, 1.000 gulung sutra, 2 buah perhiasan giok, dan 4 tongkat giok rui. Nona Qin, mas kawin sudah disiapkan. Hanya menunggu hari pernikahan. Chen Luo, tunggu aku datang menikahimu. Tunggu Shiro, kamu yakin sudah bilang ke Luo? Dia sungguh bakal datang? Apa dia bakal terima lamaranku? Jinyu, kamu sudah nanya 800 kali. Kalau Chen Luo kali ini sudah maafin kamu, kalian akan berbaikan. Kamu harus perlakukan dia dengan baik. Aku pasti. Ayo kita pergi. Wah, dekorasi di sini bagus sekali. Benar, penataannya memang bagus. Chen Jixia, cari tahu siapa perencananya dan kasih mereka bonus. Baik. Nona Tang, kamu cari aku? Qin Leyao, kamu ngapain di sini? Ini tempat untuk lamaranku. Kamu nggak diterima di sini. Nona Tang pasti bercanda. Ini kan lamaran aku. Kalau kamu mau tinggal buat minum-minum merayakan, ku sambut dengan senang. Lamaran kamu? Kamu mau melamar siapa? Kamu mau melamar siapa? Siapa mempelai prianya? Katakan. Mempelai prianya itu aku. Kamu mau lamar siapa? Siapa mempelai prianya? Katakan. Aku yang jadi mempelai prianya. Luo, kamu bohong, kan? Aku, Chen Luo, adalah mempelai prianya. Mengerti? Tidak mungkin. Luo, kamu pasti bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Jangan nakuti aku seperti ini. Tang Jinyu, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, dan aku tidak akan kembali bersamamu. Yang selalu kusukai bukanlah mawar, melainkan bunga begonia di dadaku. Chen Luo, maukah kau menikahiku? Tidak. Tang Jinyu, ketulusan Qin Leyao terhadap Luo tidak akan pernah bisa kau pelajari, jadi lepaskan saja. Jangan menjeratnya lagi. Doakan yang terbaik untuknya dengan tulus. Aku, Chen Luo, bersedia menikahi Qin Leyao sebagai istriku. Sawane. Jinyu. Butang. Jinyu. Jinyu. Bisa tolong ambilkan kuasnya? Iya, baik. Foto-fotoku? Seluruh dunia tahu aku suka dia. Dia satu-satunya yang enggak tahu. Orang yang mengisi masa mudaku tak pernah sekalipun menoleh padaku. Apa Chen Luo sudah nggak suka aku lagi? Haruskah aku melepaskannya saja? Dia sudah menikah. Aku duduk sendirian di meja penuh orang asing. Pembawa acara sedang memanaskan suasana. Kamu dan dia saling bertukar pandangan penuh kasih. Sementara aku dan kenanganku bersembunyi di sudut, tak terlihat. Chen Luo, apa kamu ingat? Kamu sudah menyukaiku selama 10 tahun penuh? Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku nggak berani. Aku takut kamu akan menolakku. Qin Luo Yao. Kita lupakan soal pernikahan palsu itu. Bahkan kalau hari ini aku tidak menemukan foto-foto ini, aku tetap akan bilang padamu kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Baik, Tuan Chen, janji adalah janji. Tidak boleh diingkari.